Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kawan-kawan mahasiswa IAIN Ponorogo, untuk mata kuliah akhlak tasawuf yang saya hormati, saya ucapkan selamat pagi buat kawan-kawan yang mengakses perkuliahan di pagi hari. Selamat siang bagi mereka yang membuka di siang hari, dan selamat sore buat kanjenengan semuanya yang mengakses perkuliahan di sore hari. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan, meskipun sebenarnya belum terselesaikan, pembahasan akhlak pada tengah semester yang pertama. Sebagaimana saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa setengah semester yang pertama pembahasannya akhlak, kemudian tengah semester yang akhir pembahasannya terkait tentang tasawuf. Nah, kawan-kawan yang saya cintai, di beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang suluk dan akhlak. Kemudian di video sebelumnya atau materi sebelumnya berkaitan dengan induk akhlak dalam Islam atau sumber akhlak, juga berkaitan dengan perkembangan ilmu akhlak di dunia ini secara umum. Tentu semuanya banyak kekurangan secara substansi yang harus kita lengkapi bersama-sama di dalam diskusi. Tetapi saya tidak melihat di Google Classroom kita itu kawan-kawan menanyakan sesuatu kecuali sedikit saja. Nah, berarti kemungkinan ada dua, adik-adik itu paham dan sudah mempunyai buku-buku referensi sehingga tidak perlu bertanya. Atau yang kedua, ini yang naudzubillah min dzalik, kawan-kawan tidak mau tahu terkait tentang perkuliahan. Nah, saya berharap ya yang terbaik buat kalian. Nah, adik-adik yang saya cintai, perlu diketahui bahwa karena ini pertemuan terakhir untuk tengah semester yang pertama, bahwa ujian kita nanti materi-materinya diambilkan dari semua soal-soalnya, maksud saya diambilkan dari semua materi yang telah saya sampaikan. Apa yang terdapat di dalam YouTube atau video atau yang berkaitan dengan hal-hal itu. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, kita langsung masuk kepada materi kita, yaitu tentang akhlak, etika, moral, dan susila. Apa sih perbedaan di antara keempat istilah ini dan apa persamaannya sehingga kita harus membahasnya? Bisakah akhlak itu dipersamakan dengan etika seperti waktu kita membahas tentang perkembangan ilmu akhlak kemarin? Bisakah juga etika disandingkan dengan moral dan susila, atau keempat-empatnya ini benar-benar harus berdiri sendiri? Oleh karenanya, mari kita lihat di slide selanjutnya. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya watak, susila, dan adat. Berarti etika dan susila tadi ada keterkaitan. Dan di sini etika diartikan juga sebagai sesuatu yang dinamakan susila. Yang kedua adalah tentang ilmu atau ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan atau tata nilai perbuatan seseorang atau manusia yang berdasarkan dengan akal manusia. Jadi etika ini berkaitan dengan nilai baik dan buruk yang disematkan pada perilaku manusia. Hanya saja masdar atau sumber atau timbangan yang digunakan untuk menilai buruk atau baik tindakan seseorang itu berdasarkan dari akal manusia. Jadi difikirkan, direnungkan bahwa hal itu patut tidak dengan yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh manusia. Nah, ini kalau adik-adik masih ingat di pertemuan yang sebelumnya, bahwa akhlak dalam kurung etika pada zaman Yunani kuno yang dicetuskan oleh para filosof Yunani. Nah, ini
Penjelasannya menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harus atau seharusnya dilakukan, kemudian menunjukkan tujuan dan jalan yang harus dituju, tetapi berdasarkan ukuran akal. Jadi ini yang dimaksud dengan etika berkaitan dengan penilaian baik dan buruk perbuatan manusia, hanya saja berasalnya atau timbangannya atau mi'yarnya atau mizannya atau ukurannya, tolok ukurnya adalah akal manusia. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan moral? Jadi yang dimaksud dengan moral itu apa sih? Secara umum moral adalah ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan perbuatan manusia. Nah, masih sama dengan etika tadi ya. Moral adalah ajaran yang membahas nilai kebaikan dan keburukan perbuatan manusia yang diterima umum berdasarkan ukuran tradisi yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat tertentu. Nah, ini juga hampir sama dengan etika, karena etika diciptakan oleh akal manusia, begitu juga moral. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau moral itu perbuatan manusia yang diterima secara umum berdasarkan ukuran tradisi yang berlaku di masyarakat tertentu. Kalau etika lebih menyeluruh, ya, secara umum, di mana-mana manusia itu akal pikirannya akan menyatakan seperti itu. Tetapi kalau moral tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat di mana yang dimaksud. Nah, jadi masih berkaitan dengan benar dan salah, baik dan buruk, tetapi ukurannya adalah adat istiadat. Persamaannya ini di perbuatan manusia, nilai tentang kebaikan dan keburukan. Nah, ini saya kira sangat jelas sekali. Kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan susila? Nah, susila berasal dari kata bahasa Sanskerta. Su baik, sila perbuatan. Su ya, jangan ditambah a. Su baik, sila peraturan. Maksud saya peraturan, pedoman dan lain sebagainya. Jadi susila berperilaku baik berdasar peraturan atau pedoman yang ada. Nah, orang yang tidak bertindak secara susila itu dinamakan asusila. Nah, bukan asu bersila, tapi asusila, tidak bersusila. Kalau moral, amoral. Etika, tidak beretika. Jadi kalau tadi moral itu berkaitan dengan pandangan masyarakat umum di sebuah tempat tertentu, kondisi tertentu. Tapi kalau etika berkaitan dengan pemikiran manusia secara umum, ya, hubungannya bukan kaitan dengan adat dan tidak adat, tetapi manusia pada umumnya. Tapi kalau bersusila atau susila itu perilaku baik maupun ya sebaliknya, ya, harusnya perilaku baik yang berdasarkan pada peraturan atau pedoman yang ada. Jadi apakah hal itu bertentangan dengan susila atau tidak? Ada ndak aturannya yang berkaitan dengan itu? Nah, maksudnya seperti itu. Kalau ada berarti itu melakukan tindakan susila. Tetapi kalau melanggar yang sudah ada itu berarti tidak bersusila atau melakukan tindakan asusila. Seandainya melakukan tindakan tetapi tidak ada kaitannya dengan peraturan, tidak bisa dinamakan dengan tindakan asusila. Ini secara umum pengertian susila seperti itu. Nah, lanjut. Jadi disebutkan lebih menyerupai moral. Oke. Sekarang persamaan dari keempat istilah dengan berbagai definisinya tadi, di mana persamaannya? Persamaannya adalah dinilai. Pertama adalah nilai. Tidak kelihatan ya, tentang buruk dan salah, tentang baik dan benar. Apa yang dinilai perbuatan manusia? Jadi membincang tentang akhlak, membincang tentang etika, tentang moral dan susila itu adalah membincang perbuatan manusia, baik perbuatan itu dinilai buruk atau salah,
baik maupun benar, atau buruk dan baik, salah dan benar. Maka tidak ada istilah wedhus itu atau kambing itu tidak bermoral, ya tidak ada, karena kambing atau wedhus itu tidak mempunyai budaya yang harus dinilai dengan penilaian akal manusia, juga budaya manusia. Kalau ada ayam kemudian mencuri gabah itu apa? Mencuri padi milik tetangganya, ya itu tidak dikatakan ayam yang tidak bermoral, ayam yang tidak beretika, ayam yang tidak berakhlak. Tetapi yang menjadi yaitu objek dari pembahasan terkait tentang istilah 4 yang kita sampaikan ini adalah perbuatan manusia. Nah, kemudian kalau akhlak bagaimana? Akhlak kan sudah dibahas kemarin bahwa akhlak juga berkaitan dengan baik dan benar, penilaian baik dan benar. Kemudian baik dan buruk, salah dan benar yang masih kaitannya dengan perbuatan manusia. Tapi kalau akhlak sumbernya dari ajaran agama. Kalau kita Islam, maka sumber dari akhlak adalah apa? Norma-norma yang termuat secara jelas, tersurat maupun tersirat di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ini lebih jelasnya lagi. Di mana atau apa perbedaan dari keempat tadi? Akhlak, etika, moral, dan susila. Nah, kalau akhlak sumbernya dari agama, etika dari akal, moral atau susila dari adat. Tapi secara sifat bagaimana Pak Topo? Secara ini ada dua perbedaan, pertama dari sumber, yang kedua sifatnya. Jadi secara sifat akhlak itu pasti benar, mutlak. Kenapa benar? Karena dia diturunkan oleh Sang Maha Benar, Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu, ya, al-haqqu. Maka Allah ketika menyuruh sesuatu yang disuruh itu adalah kebenaran. Melarang sesuatu yang dilarang itu adalah ya kebenaran yang harus ditunjukkan atau dilakukan, bahwa kebenaran yang harus ditampakkan dalam larangan itu. Jadi kalau mengatakan salah ya berarti salah, mengatakan benar berarti benar, yang harus dilakukan mutlak memang harus dilakukan, yang harus ditinggalkan berarti memang mutlak harus ditinggalkan. Tidak ada wilayah pemikiran manusia untuk bisa yaitu melarang atau melawannya. Tetapi jika etika masih relatif artinya kebenarannya tidak mutlak. Mungkin di suatu tempat dan kondisi tertentu itu adalah sebuah etika, tapi di tempat yang lain bukan termasuk etika. Begitu juga tentang moral dan susila. Ya. Misalnya begini, di Ponorogo ya, di Ponorogo itu kalau adik-adik ke warung kopi ya, di banyak daerah terutama di desa-desa maupun ya warung kopi maupun bertandang ke tamu itu ya, di Ponorogo itu masyarakatnya, kalau di daerah saya terutama, walau alam di daerah lain, tapi secara umum saya lihat seperti itu, bahwa orang yang minum air putih itu langsung dari tekonya, songko cereti atau kendinya. Tetapi di daerah-daerah lain perbuatan itu melanggar etika, karena minum itu harus melalui wadah tersendiri, yaitu gelas atau cangkir. Sehingga di daerah-daerah tertentu ya, di luar Ponorogo, orang kalau mau minum air putih harus menggunakan gelas ya, wadah yang khusus untuk minum. Tapi kalau di Ponorogo ya langsung dari ceretnya teko. Apakah seperti itu berasal dari akal pikiran setempat manusia, Pak? Iya. Jadi bagi orang-orang Ponorogo itu tindakan yang biasa saja, memang ceret itu digunakan untuk minum. Tetapi di daerah-daerah lain itu melanggar etika, karena etikanya orang kalau mau minum yaitu harus menggunakan gelas atau selain teko dan ceret. Nah, ini berkaitan dengan etika, moral, susila. Nah, coba kita lihat dalam konteks yang lain. Studi kasus akhlak di dalam Islam.
Nah, ini di dalam surat Al-An'am ayat 74, wa idz qala Ibrahim li abihi Azar, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yang bernama Azar. Meskipun di dalam tafsir nanti apakah Azar ini bapaknya masih diperselisihkan. Konon di dalam tafsir itu Azar bukan bapaknya tapi nama pamannya. Tetapi kita terlepas daripada itu, kita mengambil bukan poin Azar bapaknya atau bukan. Atattakhidu asnaman aliha, apakah engkau akan mengambil berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan atau sesembahan? Ini sesungguhnya aku itu aroka melihat engkau wahai Azar, Pak Azar, wa qaumaka dan kaum engkau fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Ini ayat ini kita masukkan sebagai studi kasus karena di situ ada tindakan dan perbuatan. Siapa yang melakukan perbuatan, aktornya adalah Ibrahim. Apa yang dilakukan Ibrahim? Ibrahim berkata kepada Pak Azar. Apa yang dikatakan? Ini araka fi dhalalim mubin. Aku melihat kamu itu dan kaumnya orang-orang yang tersesat. Nah, tindakan Ibrahim mengatakan bapaknya sebagai orang dan kaumnya sebagai orang-orang yang tersesat itu kan tindakan manusia. Nah, tindakan manusia itu akan berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, patut dan tidak patut. Sekarang kita akan masukkan di dalam 4 istilah yang telah kita bahas tadi, apakah tindakan Ibrahim ini sesuai dengan akhlak, sesuai dengan etika, sesuai dengan moral maupun susila. Nah, di sini di kolom yang kuning kawan-kawan bisa melihat ya, mana ini kursornya tidak kelihatan. Jika berkaitan dengan etika dan moral, maka Ibrahim itu bertentangan dengan etika dan moral. Penjelasannya bertentangan dengan etika orang Barat. Ya. Kenapa itu bertentangan dengan etika orang Barat? Karena bagi orang Barat agama adalah urusan hati. Kemarin ya, kalau masih kalian melihat video yang kemarin, kalian akan nyambung. Ya. Agama adalah urusan hati sehingga orang lain tidak boleh ikut campur. Di negara-negara sekuler, agama itu ya urusan individu, tidak boleh negara maupun masyarakat lainnya campur tangan, mau menyembah apa, mau tidak menyembah, yang penting tidak mengganggu orang lain. Ini sehingga ketika Ibrahim ya ini menyatakan bahwa kaumnya itu dalam pandangan Ibrahim sebagai kaum yang tersesat, bahkan Pak Azar bapaknya ini di dalam terjemah ini adalah orang yang tersesat, maka dia sangat bertentangan dengan etika orang Barat dan orang-orang tentunya yang sesuai dengan pemikiran orang Barat. Mungkin yang saya sebut dengan Islam terbaratkan kemarin. Ya ngapain ngurusi agama saya, agama kamu saja ya urusi, hidupku ya hidupku, hidupmu ya hidupmu. Maka dia bertentangan dengan etika orang Barat. Nah, bertentangan juga dengan moral. Moral itu apa tadi sandarannya? Ya kebenaran umum yang dianggap oleh masyarakat, ya, atau kebenaran yang dianggap telah umum di dalam masyarakat. Apa moral yang berkaitan, apa moral yang dilanggar yang berkaitan dengan tindakan Ibrahim menyatakan bapak dan kaumnya sebagai orang yang tersesat? Bahwa secara moral anak itu harus berbakti pada orang tua. Nah, wujud berbakti kepada orang tua itu tidak boleh menuduh ayahnya itu tidak bermoral atau tidak dalam keadaan yang benar, menuduh ayahnya dan kaumnya itu sesat. Jadi sesat loh Pak, ini seperti itu kan secara bahasa mudahnya. Itu bertentangan dengan moral. Bagaimana seorang anak yang bermoral itu mengatakan orang tuanya dengan perkataan yang seperti itu, dengan menyesatkan orang tuanya. Maka jika dikaitkan dengan moral, tindakan Ibrahim ini sebenarnya tidak bermoral. Tetapi ya, bagaimana menurut pandangan Islam? Dalam pandangan Islam ya justru itu sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diajarkan oleh Rasulullah, baligh ani walau ayatan, sampaikan dariku
ya dalam tanda kutip kebenaran ajaran Islam walau ayatan, meskipun dalam satu ayat atau satu ayat saja. Mengatakan bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, itu harus di dalam Islam. Wa qulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak itu sebagai hal yang benar, walau kana murran, meskipun dalam kenyataannya pahit. Maka tindakan Ibrahim meskipun sebagian moral yang nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan yang bertentangan dengan moral, yang sebagian masyarakat bertentangan dengan etika, di dalam Islam nilai apa yang disampaikan dilakukan Ibrahim ini tidak bertentangan dengan akhlakul karimah, karena ajaran Islam ya, menyuruh umatnya untuk menyampaikan kebenaran meskipun itu pahit, sekuat tenaga ya, sekuat tenaga. Nah ini kawan-kawan, dari kasus Ibrahim tadi yang menyatakan kepada kedua orang tua dengan demikian tadi, bisa kita ambil kesimpulan terkadang akhlak itu bertentangan dengan etika, moral, dan susila. Kasus Ibrahim yang menganggap sesembahan ayahnya adalah salah walau harus berhadapan dengan orang tuanya sendiri. Dan di saat seperti ini, mana yang harus tetap diambil Pak Topo? Yang harus diambil ya yang akhlak itu. Bagaimana pedoman agama berkaitan dengan tindakan manusia tadi. Meskipun secara etika, moral, dan susila tidak diterima, tetapi kalau Tuhan menyampaikan, Allah menyampaikan, memerintahkan untuk berakhlak, maka yang diambil adalah akhlak, bukan etika menurut pandangan manusia, bukan moral menurut adat manusia maupun susila. Jadi akhlak ini yang bertentangan. Contoh yang ringan misalnya, secara etika kalau di dalam undangan makan-makan prasmanan maupun piring terbang maupun kenduren atau dan sebagainya, secara etika makan yang baik itu yang cepat. Jadi makannya wet seperti itu. Kalau bisa jangan sampai 1 menit atau 2 menit. Kalau bisa ya langsung lek nentek seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena masyarakat itu kalau di dalam undangan ya itu kebanyakan, kalau di desa-desa, walau alam di kota bagaimana, setahu saya kalau makan memang cepat. Jadi kalau kok ada sampai satu anak pemuda atau orang yang makannya itu lambat, suwi ya, baterai 1 menit entek, kok 2 menit urung teng diece kalau kancane. Kenapa diece? Karena etikanya ada seperti itu, mangan suwi ora tahu mangan. Kayak dintekne sisan, kudune ora dintekne. Secara etika kan seperti geragas men sak piring dintekne. Padahal di dalam Islam tidak seperti itu. Justru makan itu tidak boleh cepat-cepat dan itu sesuai dengan nggih punika ajaran kesehatan. Makan ya dikunyah dulu ya, supaya dia hancur, kemudian ditelan juga pelan-pelan. Jadi bil hudu'i dan tenang, tidak usah cepat-cepat makan saja kok cepat. Itu akhlaknya seperti itu di dalam Islam. Nah ketika ada pertentangan etika, moral, dan susila dengan akhlak, yang diambil adalah akhlak, karena yang benar itu memang ajaran Islam, kebenarannya mutlak tidak bisa diganggu gugat. Tetapi kalau etika, moral ditentukan oleh akhlak, pikiran manusia, dan pikiran manusia terbatas kebenarannya. Nah terkadang juga kawan-kawan yang atas ini, akhlak itu sesuai dengan etika, moral, dan susila. Contohnya perintah untuk berbakti kepada orang tua. Nah, jelas secara moral ya adat umum itu ya bakti pada orang tua itu sesuatu hal yang harus, yang baik untuk dilakukan. Dan durhaka kepada orang tua itu tindakan yang tidak beretika, juga tidak bermoral, juga tindakan asusila. Nah, ini juga sesuai dengan akhlak. Di mana Pak? Sandarannya apa? Akhlak Islam itu kok untuk berbakti kepada orang tua. Kata Allah, wala taqul lahuma ufin. Jangan sampai ngomong sama orang tua itu berbuat ucapan yang menyakitkan. Aduh, itu saja tidak boleh, apalagi tindakan-tindakan lainnya. Ngomong saja tidak boleh kalau tidak enak, apalagi perbuatan. Nah, membantu orang miskin
Ya ini secara etika ya bagus, secara moral ya bagus, secara susila juga diperintahkan. Secara akhlak ya banyak ya kan. Ya ini di dalam Islam itu ayat-ayat maupun hadis yang memerintahkan untuk saling mengasihi, ya di antara tanda kasih itu membantu kepada siapa? Orang yang miskin. Di mana itu? Di dalam ajaran zakat, di dalam ajaran sedekah, di dalam ajaran wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa dan lain sebagainya. Nah, ternyata habis kawan-kawan. Nah, inilah pembahasan tentang akhlak vs etika versus etika, moral dan susila. Seandainya ada hal-hal yang perlu diperbincangkan, jangan sungkan-sungkan untuk kita perbincangkan, kita sharingkan di dalam Google Classroom. Nah, Google Classroom di bawah materi yang disematkan di situ. Akhirul kalam, sikum wa ya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.